kota yang kecil dikatakan. Kota apa? Bethlehem. Dan lahirnya juga bukan di rumah penginapan di Bethlehem. Di mana dia? Di palungan, di kandang. Karena apa dikatakan di sini? Karena tidak ada untuk Yesus. Penuh. Tempat itu penuh. Karena pada saat itu karena Kaisar Agustus sedang melakukan sensus, ya, sensus penduduk. Jadi semua perlu pulang ke kota yang didata. Dan kelihatannya semua pulang ke kampungnya masing-masing. Dan kelihatannya yang berasal dari Bethlehem itu kelihatannya banyak, gitu ya. Jadi pas pulang penuh kota itu, penuh semua pulang. Ya, Yusuf Maria kelihatannya terlambat booking, ya, booking hotel terlambat mungkin ya, karena waktu itu belum ada aplikasi, jadi dia tidak bisa atau belum bisa telepon kering tolong satu kamar gitu. Jadi waktu tiba teman-teman semua penuh dan hanya ada di palungan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus yang begitu maha kuasa sang pencipta, tidakkah dia bisa ciptakan satu kota lagi ini indah itu, ya kan? Tapi Yesus memilih menjadi manusia aja itu sudah satu kerendahan hati, teman, seperti kita. Apalagi memilih lagi lebih rendah lagi, itu bagaimana? Saya besok mau ke Jogja. Waktu ke Jogja saya ternyata terlambat booking hotel. Dan Pastor Jimmy kasih tahu saya, udahlah di sini aja di hotel yang Pastor Jimmy. Pastor Jimmy, saya cari lagi, yang paling murah. Kita bawa itu seperti hotel di Jogja. Dan saya nggak dapat hotel yang murah, nggak dapat yang murah. Jadi mahal di hotelnya itu. Kan saya mau Pastor Jimmy telepon saya lagi beberapa hari lalu. Gimana kalau jadi nggak di Jogja gitu? Mana ya? Saya lihat dulu. Terus kita berdoa gimana itu? Jadi ini ke Jogja Pastor Jimmy udah saya sebenarnya untuk korban di hari Natal di tanggal 25. Tapi Tuhan kasih konfirmasi ke dalam hati saya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, waktu saya bilang, iya Mas Jimmy, itu waktu itu uang saya belum ada, kita belum cukup untuk booking hotel. Oke, Mas Jimmy, saya siap melayani di Jogja. Saya siap. Oke, kalau gitu kita punya undangannya dalam sebagainya. Nah, yang bikin pusing ketika booking hotel. Nah, kenapa saya iya kemarin ya? Kenapa saya okein gitu undangan? Jadi waktu booking hotel, aduh mahal hotelnya. Dan lalu baru minggu ini, baru beberapa minggu ini, ya ternyata ada yang provide hotel saya di sana. Gitu. Jadi thank you Pastor Jimmy, ada yang provide hotel kita di sana. Tapi itu nggak bisa ditinggal di pihak berdua. Oke, nggak apa-apa, kita pikirin aja belakangan. Terus baru malam juga ada juga yang kepada saya. Oh, nggak usah khawatir, hotel oke dulu nanti kita berpikir. Dan Bapak Ibu Saudara ini, jadi saya bisa ke Jogja besok pagi. Jadi Tuhan yang sediakan ya apa yang menjadi keperluan kita. Jadi maksud saya Bapak Ibu Saudara, kita ada yang mau keluar kota juga milih-milih hotelnya ini. Tapi Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Allah yang segala kemegahannya dan dia pemilik bumi ini yang menciptakan juga. Dia juga nggak pilih. Maksudnya dia nggak pilih yang mewah dan mahal. Tapi Tuhan pilih. Ya, Tuhan tetap pilih. Tuhan pilih untuk datang di kota itu. Dan Tuhan pilih di palungan untuk supaya para gembala ini bisa datang ke situ untuk menyembah Yesus.
Untuk semua orang bisa datang ke situ tanpa harus bawa boarding pass, tanpa harus bawa tiket dan lain sebagainya. Semua orang bisa datang untuk menyembah Yesus. Dan segala yang paling tinggi dan yang paling rendah bisa datang menyembah Yesus. Dan cerita berikutnya, di dalam gembala-gembala yang tinggal di padang mencari kawanan ternak mereka pada waktu gembala. Mereka yang mengurusi ternak, penjaga ternak di padang, yang membawa ternak domba dan sapi, lembu untuk beri makan. Mereka yang paling rendah pada masa itu, pekerjaan domba yang paling rendah. Dan kepada mereka justru malaikat untuk memberitakan kesukaan besar ini. Ayat ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Malam itu, malam yang indah, malam yang kudus, di mana Kristus lahir pada malam hari itu. Dan seluruh surga, Bapak Surya, waktu kelahiran Kristus pada malam hari itu, peristiwa itu, Kristus tidak lahir dengan sendiri juga di situ. Karena surga semua yang menyaksikan kelahiran Kristus pada malam hari. Surga tidak tinggal diam. Ya, perhatikan ini, seluruh pasukan surga ya mengatakan kepada gembala-gembala itu, mereka datang dan ayat 9, lalu berdirilah seorang mereka di dekat mereka dan mereka melihat kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ayat ke-9, dan mereka ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Dan ayat 13, perhatikan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Jadi ini saya mau sampaikan pada saudara, surga tidak tinggal diam. Saat kelahiran Kristus, itu semua menjadi agenda surga, menjadi agenda kekekalan. Sudah diagendakan, kelahiran itu, kedatangan itu sudah Tuhan pilih di Bethlehem, itu sudah Tuhan pilih di Palungan. Itu semua atas penetapan Tuhan yang pilih. Dan surga pun sedang mempersiapkan datang kita menebus dan mengampuni dosa kita. Karena kita tidak bisa hidup benar berdasarkan hukum. Dengan dosa kita tidak bisa melihat Allah. Tapi dengan Kristus datang sebagai manusia, kita bisa melihat Dia dan Dia bisa mengampuni. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa berkenan kepada Allah, satu-satunya cara untuk kita bisa mengenal Allah Sang Pencipta itu adalah melalui Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Melalui Yesus Kristus yang bisa mengampuni. Dia, Yesus, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, menjadi imam besar kita, agar kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita bisa didamaikan kembali dengan Allah yang dulu terpisah karena dosa-dosa kita. Karena Kristus, Allah itu telah menjadi korban domba mati di kayu salib, sehingga memungkinkan kita didamaikan kembali dengan Allah yang benar, dalam hubungan yang benar dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, berita Natal pada pagi hari ini, berita kelahiran Yesus itu menjadi kesukaan besar untuk dunia, untuk semua bangsa. Karena apa? Karena ada pengharapan akan penebusan dosa untuk kita. Amin. Ada pengharapan akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan akan pemulihan keadaan kita semua masing-masing. Ada pengharapan dari pembebasan keterikatan dosa di dalam kehidupan kita. Ada pengharapan akan kemenangan dari dosa dalam kehidupan kita. Ada pengharapan berkat di depan kita yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ada pengharapan di dalam Kristus. Amin, saudara. Dan selain pengharapan, Dia datang dengan kemurahan hatinya untuk ikut merasakan kepedihan hati saudara.
untuk ikut merasakan penderitaan yang saudara alami. Yesus juga manusia dan dia tahu persis bagaimana sedih. Yesus tahu persis bagaimana kesakitan itu. Yesus tahu persis bagaimana berduka. Yesus tahu persis bagaimana sulitnya waktu lapar. Dia merasakan juga lapar. Yesus juga merasakan juga haus. Yesus juga merasakan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Yesus juga bisa marah. Saudara ingat Yesus marah. Yesus juga bisa merasakan semuanya. Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Dia ikut juga merasakan apa yang penderitaan kita rasakan. Jadi kita nggak bisa bilang, Tuhan nggak tahu sih, nggak tahu apa yang saya rasakan. Saudara, Tuhan tahu yang saudara rasakan. Saudara, Tuhan tahu bagaimana manusia itu bisa khawatir. Yesus pernah merasakan, tapi dia menolak untuk khawatir. Dia mengambil keputusan untuk tidak khawatir. Yesus pernah menderita. Yesus pernah kesakitan. Yesus pernah ditendang. Yesus pernah dipukul. Yesus pernah dicaci maki. Yesus pernah dihina. Yesus pernah dibentak-bentak. Yesus pernah berduka cita juga. Kehilangan siapa saudara ini? Kehilangan Lazarus. Yesus menangis, berduka cita. Yesus merasakan penderitaan saudara. Bisa bilang ke sebelah kiri kan, Yesus juga merasakan penderitaan saudara. Saudara, Tuhan tahu penderitaan saudara. Saudara, Tuhan tahu kesulitan saudara. Tuhan tahu keadaan saudara yang sedang sulit pada saat ini. Tuhan tahu penderitaan saudara. Dia ikut merasakan beban hati kita, kepedihan hati kita. Amin, Bapak Ibu yang lain. Yesus kenapa harus menjadi manusia? Untuk memberikan damai surga kepada kita. Bapak Ibu Saudara, damai yang Yesus berikan, yang Tuhan berikan, bukan damai yang sementara. Damai yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar simpati seperti biasa, tapi damai yang asli, yang sesungguhnya yang Tuhan berikan adalah secara utuh, komplit. Ya, saya contohkan, ilustrasikan begini, saudara. 3 minggu yang lalu gigi saya sakit. Ya, ini gigi kiri dan kanan lagi dua-duanya. Ini bolong gigi saya. Lalu saya punya dokter gigi langganan BPJS di dekat rumah. Saya udah pikir, ya kalau begini-begini kayaknya ini udah beberapa kali soalnya ke dia itu tambel sakit lagi, tambel bolong lagi, sakit lagi. Saya pikir-pikir, saya berdoa gimana ya, kalau dokter gigi mahal juga gitu kan. Itu kalau sekali perawatan ini kayaknya udah banyak nih perawatannya, saya pikir. Jadi akhirnya datang ke BPJS saya juga nanti kita lihat nanti. Jadi nggak seperti biasa. Biasanya si dokter BPJS, si dokter klinik ini cari gampang, ada tambel aja gitu. Tapi kali itu saya juga sebenarnya saya sebelum ke dokter gigi saya berdoa juga supaya ini bisa solve nih problem gigi saya ini, nggak begini-begini terus. Jadi saya ke dokter, saya nggak tahu dan ini dokter kaliber dokter atau enggak ya, gimana dengan pada pokoknya saya datang itu. Jadi waktu dicek dia katakan masih sakit Pak ya. Iya. Ini udah beberapa kali, gini aja deh Pak. Saya nggak bisa handle Bapak. Jadi dia rujuk ke ahli bedah gigi. Ya, lalu saya disuruh pilih rumah sakit, pilih beberapa pilihan rumah sakit, saya pilih yang di Petamburan itu ada rumah sakit Pelni. Jadi ketemu dokter ahli bedah. Tapi ketika minggu lalu saya ke sana, wah antriannya panjang sekali, ada banyak sekali. Dan saya baru dapat antrian itu tahun depan, tanggal 4 Januari tahun depan. Gitu. Tapi setelah ngobrol sama orang rumah sakitnya ya nggak apa-apa, memang gigi saya ini memang harus ahlinya yang handle. Gitu. Dan yang saya bersyukur, jadi kan saya nggak usah keluar duit banyak gitu kan. Sudah ahlinya yang handle gratis pula gitu. Ya karena kita di cover oleh BPJS, kita bersyukur pemerintah yang begitu luar biasa yang melindungi kita. Tapi poinnya adalah begini saudara, yang saya mau sampaikan, kalau Tuhan menyembuhkan kita itu nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng saudara.
Tuhan, kalau Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, itu bukan damai sejahtera yang palsu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan memberkati saudara, Tuhan berkati komplit, lengkap, dan Tuhan tidak pernah kekurangan hutang apapun kepada saudara. Amin saudara. Dia akan take care saudara. Ya, Tuhan akan tuntaskan, berkati saudara secara penuh, the whole, utuh. Damai yang Tuhan berikan kepada saudara itu damai yang komplit, utuh dan lengkap, dan itu lestari, langgeng, kekal untuk saudara. Amin. Kalau saudara cari damai sejahtera di dunia, mungkin saudara bisa dapat pesta musik, dapat happy-happy sementara, besok khawatir lagi. Amin saudara. Tapi kalau engkau menemukan Yesus, kau akan dapat damai sejahtera yang sejati, yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh roh jahat, oleh iblis, oleh apapun juga. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang sejati. Jadi Yesus datang menjadi manusia untuk memberikan saudara pengharapan, damai sejahtera. Yesus menjadi manusia adalah cara Tuhan membawa keutuhan itu, damai sejahtera itu bagi umat manusia. Saudara, kata-kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani-nya shalom. Coba katakan bersama saya, shalom. Jadi kalau ngomong shalom itu bukan asal aja saudara, shalom gitu. Saudara, shalom itu artinya sungguh-sungguh shalom saudara. Jadi jangan sembarangan ngomong shalom. Kalau saudara ngomong shalom itu ada kuasa yang menyertainya. Karena shalom itu berarti utuh. Shalom itu berarti lengkap, komplit, tidak kekurangan satupun, tidak ada yang hilang, ya tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat, saudara. Kalau saudara pesan barang di online, ya, biasanya saudara sebelum buka, pihak online shopnya akan kasih persyaratan kepada saudara. Tolong waktu unboxing diapain dulu, di videoin dulu, ya kan? Berarti kan ada banyak barang yang rusak waktu dikirim itu kan? Ada yang pecah, ada yang cacat, ada yang lampunya nggak nyala, ada yang salah kirim, pesannya warna hijau, datanya warna merah, ya. Macam-macam kesalahan terjadi. Makanya saudara perlu videoin waktu unboxing, supaya waktu klaim ada bukti, ini barangnya beneran nggak ditukar sama dia. Tapi saudara, gift yang dari Tuhan itu saudara nggak perlu unboxing, nggak perlu videoin saudara, karena itu lengkap, utuh, tidak ada cacat dan sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Waktu saudara unboxing the gift dari Tuhan, itu hadiah Tuhan itu sangat berharga dan tidak ada yang hilang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak. Semua yang dari Tuhan adalah baik adanya. Amin saudara. Adakah hati kita saat ini sudah memandang dan bisa menemukan, yes Tuhan, Engkau begitu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus datang menjadi manusia untuk mengambil kutuk saudara, untuk menebus dosa saudara, untuk memberikan pengharapan kepada saudara. Satu-satunya pengharapan yang bisa kita pegang saat ini. Saudara, tidak ada yang lain yang bisa menjadi pegangan kita. Saudara mau berlindung kemana? Di tengah-tengah perekonomian yang sedang campur pada saat ini, yang tidak jelas. Tahun 2025 bagaimana? Nggak tahu, nggak jelas. Bagaimana situasi global pada saat ini? Bagaimana situasi pemerintah yang baru? Nggak tahu. Tapi ada satu yang pasti yang saudara bisa pegang, pengharapan yang pasti, yaitu di dalam siapa? Yesus saja, tidak ada yang lain. Yesus adalah pengharapan sejati untuk saudara. Mari kita sambut kelahiran Yesus dalam hidup kita. Saya tutup dengan pertanyaan ini, saudara. Adakah area tertentu dalam hati saudara, dalam hidup saudara, yang saudara sangat khawatir pada saat ini? Adakah area di dalam hidup saudara yang saudara sulit untuk mengampuni? Adakah area dalam hati saudara yang saudara berambisi tapi tidak bisa tercapai juga?
Adakah dalam area hidup saudara kedukaan yang begitu mendalam, saudara kehilangan sesuatu? Adakah di dalam area hidup saudara yang saudara butuh damai yang sejati tadi? Saudara butuh pengampunan, saudara butuh damai sejahtera. Oh, saya sudah cari kemana-mana, Pak Rasa. Saya sudah lakukan ini.